Selamat hari Minggu anak-anak semua. Kakak dan Bunda senang sekali dapat berkumpul di tempat ini walaupun mengikuti video streaming. Kakak dan Bunda berharap adik-adik semua dalam keadaan tetap sehat, kuat, dan penuh sukacita walaupun adik-adik semua beribadah di rumah. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, saat ini liturgosnya adalah Kak Marvi dan Bunda Emma ditemani Kak Elo. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, mari kita sebelum memulai ibadah kita mau bersaat teduh. Adik-adik bangkit berdiri, kita bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Anak-anak yang terkasih, sebelum kita memulai ibadah IMPA, mari kita semua bangkit berdiri, kita akan masuk ibadah menghadap Tuhan. Sebelumnya kita akan menyanyi Kidung Ceria 22. Adik-adik, saat memulai ibadah, mari kita tutup mata dan lipat tangan. Ya Tuhan Yesus Allah Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan Engkau dapat mengumpulkan kami pada pagi hari ini untuk dapat mengikuti IMPA Minggu pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan sertai ibadah kami Tuhan dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya adik-adik jangan lupa menyiapkan Alkitabnya dan mungkin catatannya dan pulpennya. Mungkin nanti ada hal-hal penting yang adik-adik akan catat dari firman Tuhan yang kakak atau bunda Layan ceritakan. Adik-adik kita akan bersama-sama menyanyi dari Kidung Ceria 136, Kitab Suci Hartaku. Adik-adik, sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa, kita lipat tangan dan kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami anak-anak-Mu akan bersama-sama membaca dan mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus, kiranya Engkau memberikan Roh-Mu yang kudus untuk menuntun dan memberikan kami kemampuan agar kami bisa memahami firman-Mu, agar kami bisa melakukan firman-Mu itu di dalam kehidupan kami, dimanapun kami berada. Tuhan Yesus yang baik, inilah doa kami dan hanya kepadamu kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu anak-anak semua. Bagaimana kabarnya? Tentu baik-baik saja. Ada sukacita? Pasti ada ya. Itu harapan Bunda supaya ada sukacita dan selalu sehat dan tetap semangat. Anak-anak, firman Tuhan pada hari ini terdapat pada Kitab Maliaki. Maliaki 1 ayat 2 sampai 5. Ulang ya. Pembacaan firman Tuhan pada hari ini terdapat di Kitab Maliaki 1 ayat 2 sampai 5. Firman Tuhan akan dibacakan dari teman kita dari Bukit Muria yang bernama De Yonatan Nehemia Putra Prastia. Pembacaan Alkitab dari
Maliaki pasal 1 ayat 2 sampai 5 yang menyatakan demikian. Aku mengasihi kamu, firman Tuhan, tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah engkau mengasihi kami? Bukankah Esau itu kakak Yakub? Demikianlah firman Tuhan, namun aku mengasihi Yakub, tetapi membenci Esau. Sebab itu aku membuat pegunungannya menjadi sunyi, sepi, dan tanah pusakanya kujadikan padang gurun. Apabila Edom berkata, kami telah hancur, tetapi kami akan membangun kembali reruntuhan itu, maka beginilah firman Tuhan semesta alam, mereka boleh membangun, tetapi aku akan merobohkannya, dan orang akan menyebutnya daerah kefasikan dan bangsa yang kepadanya Tuhan murka sampai selama-lamanya. Matamu akan melihat dan kamu sendiri akan berkata, Tuhan Maha Besar sampai di luar daerah Israel. Anak-anak, udah siap kan dengar cerita pada minggu ini? Nah, sekarang Bunda mau tanya, yang Bunda pegang ini gambar apa ya? Gambar apa? Coba siapa yang tahu? Iya, gambar hati. Hal apa yang terlintas di pikiran anak-anak setelah melihat gambar hati tadi atau love? Ini biasanya disebut tanda apa anak-anak? Tanda hati itu atau tanda love menandakan tanda apa? Coba siapa yang tahu? Iya, tanda kasih atau sayang. Anak-anak, Bunda mau tanya, siapa yang di sini selalu disayang oleh mama papa, oma opa, kakak adik, dan teman-temannya? Wah, tentu di antara atau di semua itu anak-anak selalu mendapatkan kasih sayang. Anak-anak yang terkasih, hari ini kita akan mendengarkan cerita mengenai Tuhan mengasihi saya. Saya di sini siapa? Ya, saya di sini kakak Bunda, Yanda, dan anak-anak semua, juga oma opa, orang tua, kakak adik, dan teman-teman. Anak-anak yang terkasih, dalam kitab Maliaki merupakan terakhir dari kitab Perjanjian Lama. Kitab ini juga tergolong dalam kitab nabi-nabi kecil seperti Mika, Hosea, Hagai, dan lain sebagainya. Arti Maliaki adalah utusanku. Anak-anak yang terkasih, firman Tuhan hari ini menceritakan tentang bangsa Israel yang meragukan kasih Tuhan. Mengapa ya bangsa Israel meragukan kasih Tuhan, anak-anak? Karena bangsa Israel telah merasakan hukum dari Tuhan atas dosa mereka. Hukuman ya, karena mereka telah merasakan hukuman dari Tuhan atas dosa mereka. Mereka di sini bangsa Israel ya, anak-anak. Bangsa Israel berpikir, tidak mungkin Tuhan masih mengasihi bangsa Israel. Tetapi keraguan itu melalui Nabi Maliaki menyampaikan firman Tuhan, menegur dan mengingatkan bangsa Israel untuk tidak perlu meragukan kasih Tuhan. Bunda ulang sekali lagi ya anak-anak.
Bangsa Israel berpikir, tidak mungkin Tuhan mengasihi mereka. Mereka di sini bangsa Israel. Ingat ya anak-anak, tapi keraguan itu Tuhan melalui Nabi Malyaki menyampaikan firman Tuhan, menegur dan mengingatkan bangsa Israel untuk tidak perlu meragukan kasih Tuhan. Tuhan menyatakan kasih-Nya pada saat memilih Yakub untuk menjadi pembawa berkat bagi bangsa Israel. Dan itu semua didasarkan pada kehendak Tuhan, bukan hasil perbuatan baik manusia. Tuhan selalu mengasihi hidup setiap orang yang berkenan kepadanya. Sekalipun bangsa Israel melakukan hal-hal yang buruk di hadapan Tuhan, Tuhan selalu menanti dalam kasih dan pengampunannya. Anak-anak, pertanyaannya, apakah bangsa Israel mau berbalik kepada Tuhan dan mengalami kasih Tuhan? Nyatanya tidak. Bangsa Israel masih saja sering berbuat jahat dan tidak menyukuri kasih Tuhan. Dari firman Tuhan hari ini, kita semua diingatkan. Kadang-kadang juga kita meragukan kasih Tuhan seperti bangsa Israel. Tuhan menghendaki khususnya anak layan, anak kecil, untuk tetap hidup dengan tertib, taat, dan setia melakukan segala sesuatu yang dikerjakan dengan baik dan benar. Artinya, ketika anak-anak di rumah, maka anak-anak harus melakukan tugas yang diperintahkan oleh orang tua. Kadang-kadang anak-anak kalau disuruh mama papa itu sebentar, tunggu, begitu ya. Seharusnya apa yang diperintahkan orang tua untuk melakukan apa yang disuruh orang tua, anak-anak harus dikerjakan. Ketika beribadah, anak-anak harus tetap tertib, tekun, dan sungguh-sungguh, baik pada ibadah impa maupun pada ibadah lainnya. Ingatlah juga ketika memberi persembahan kepada Tuhan, beri yang baik ya anak-anak. Jangan kalau kita berikan persembahan, uangnya kita genggam, terus uangnya kusut waktu diberikan persembahan jadi jelek. Jadi kalau memberikan persembahan, uangnya harus yang baik, enggak boleh ada yang robek, enggak boleh ada yang kusut ya, atau dilecek-lecek gitu. Beri yang terbaik. Nah, anak-anak harus ingat ya, harus memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Rapi, bersih, serta dengan hati yang penuh apa? Penuh gembira. Tidak penting seberapa besarnya persembahan yang diberikan Tuhan. Anak-anak yang terkasih, jangan ragukan kasih Allah dalam Tuhan Yesus Kristus. Tetaplah percaya bahwa Tuhan Yesus selalu ada dan mengasihi anak-anak. Semua yang baik di saat suka ataupun susah. Tuhan Yesus selalu hadir dengan firman-Nya yang menyejukkan. Aku mengasihi kamu.
Tuhan Yesus selalu mengasihi anak-anak. Karena itu, anak-anak harus tetap setia dengan selalu rajin mengucap syukur, rajin berdoa, rajin membaca Alkitab, dan mendengarkan firman Tuhan. Juga rajin ibadah, rajin bersekolah, dan tekun dalam belajar, serta tetap menjaga kesehatan. Anak-anak, ada ayat hafalan, jangan lupa ya, terdapat di Mazmur 86 ayat 15. Ingatlah ya, ada ayat hafalan. Jangan lupa ayat hafalannya harus dihafal, supaya kalau berbuat baik dan memberikan kasih sayang, anak-anak baca di Mazmur sebagai aktivitasnya ayat hafalan. Mazmur 86 ayat 15. Sudah dapat ya? Kalau udah ditandain supaya ingat ya anak-anak. Sekian firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Anak-anak yang diberkati Tuhan Yesus, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang telah disampaikan oleh kakak dan bunda. Ada tugas aktivitas yang harus dikerjakan untuk kalian ya. Kalian bisa minta tolong papa dan mama untuk menyiapkan bahan-bahannya. Dan untuk merespon firman Tuhan kita menyanyikan dari Kidung Ceria 20, Bapa di surga mengasihimu. Bapa di surga mengasihiku, aku selalu mengucap syukur, kabar gembira tentang kasih-Nya yang aku baca dalam Alkitab. Kasih Tuhanku sungguh besar, sungguh besar, sungguh besar. Kasih Tuhanku sungguh besar, kasih-Nya padaku. Adik-adik, mari kita masuk ke dalam doa syafaat. Tutup mata dan lipat tangan. Tuhan Yesus, pada hari ini kami mengucap syukur bahwa kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini Tuhan menjadi kekuatan buat kami untuk tetap dapat selalu bersyukur kepadamu. Berikan kami semua Tuhan supaya selalu menjadi berkat buat orang lain. Kiranya juga Tuhan berkati buat orang tua kami, berikanlah mereka selalu kesehatan dan selalu diberikan kelancaran untuk setiap usahanya. Tuhan, saat ini kami akan kembali ke aktivitas kami masing-masing. Kiranya buat teman-teman kami yang tidak dapat mengikuti ibadah IMPA hari ini, berikanlah kekuatan hikmat serta mau beribadah bersama kami. Terima kasih Tuhan, demikianlah doa dan permohonan kami yang dapat kami sampaikan di dalam nama Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah kami ke dalam cobaan, tetapi berselamatkan dari jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Persembahan ini adik-adik bisa nanti titipkan kepada papa dan mama atau kakak untuk diantarkan ke gereja. Nah, adik-adik, untuk mengiringi persembahan kita, mari kita bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 355, Aku Bawa dan Berikan. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita akan membawa persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita dan kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur ya Tuhan, kalau saat ini kami boleh memberikan sebagian dari berkat Tuhan yang Tuhan boleh berikan dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kiranya Engkau memberkati persembahan kami ini untuk kami pakai untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Tuhan Yesus yang baik, inilah doa kami dan hanya kepadamu kami berdoa. Amin. Anak-anak, untuk mengakhiri ibadah kita, mari kita bangkit berdiri dan memuji Tuhan dari Kidung Ceria 271, Cinta akan Yesus. Cinta akan Yesus tak berarti hanya nyanyi dan doa. Kita harus juga baik hati dan mengikut perintahnya. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita bangkit berdiri dan kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita akan memohon berkat dari Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau kami boleh bersama-sama beribadah lewat IMPA walaupun masih secara daring. Tuhan boleh memberkati kami mulai dari awal, pertengahan, hingga selesainya ibadah kami saat ini. Kiranya kasih dan setia-Mu Tuhan selalu bersama-sama kami di dalam kehidupan kami, mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah, persekutuan dalam Roh Kudus, kiranya menyertai kita. Amin. Anak-anak yang terkasih, ibadah kita sudah selesai. Mari kita tutup dengan mengucapkan Immanuel. 1, 2, 3. Immanuel. Selamat hari Minggu anak-anak. Tetap semangat, tetap sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.